Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Misteri hantu penunggu WC kampus. Kabar hantu penunggu kampus Gentayangan sudah lama didengar Rudi. Belakangan, kabar kemunculan hantu berwajah seram itu makin santer jadi bahan pembicaraan. Menurut kabar yang berhembus, salah seorang mahasiswi putri Jumat Kliwon yang lalu mendadak jatuh pingsan di WC kampus. Kabarnya dia kaget setengah mati ketemu hantu kampus. Rudi semula tidak begitu menanggapi kabar burung yang ia sendiri belum pernah mengalami. Meski dalam hati kecilnya mengakui jika di dunia ini masih ada alam lain. Alam lelembut yang tidak selalu bisa dilihat dengan kasat mata. Sampai pula Rudi mendengar kabar korban jatuh yang kali ketiga. Juga masih mahasiswi putri yang ditemukan pingsan di WC kampus. Setelah siuman, dia mengakui kaget bercampur takut setengah mati menyaksikan makhluk menyeramkan tiba-tiba muncul di WC yang berada di ujung bangunan kampus paling belakang. Mahasiswi itu jatuh pingsan karena saking takutnya melihat sosok menyeramkan itu hendak mendekatinya. Hantu yang saya lihat berwujud manusia, cuma wajahnya amat menakutkan. Saya tak mau membayangkannya lagi, tutur mahasiswi itu ketika ditanya Rudi. Keterangan yang didapat belumlah memuaskan, membuat Rudi semakin penasaran untuk mengungkap misteri di balik kemunculan hantu kampus. Sebagai orang beriman, aku tak boleh takut dengan lembut macam apapun. Wong derajat saya sebagai manusia lebih tinggi dibandingkan begundal-gundal itu, bisik batin Rudi, mengumpat hantu itu dengan sengit. Di kalangan mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 99, tempat Rudi menimba ilmu, keberanian Rudi berhadapan dengan lembut memang bolehlah diacungi jempol. Dia paling sering menunggu jenazah yang otopsi ketika ada praktek anestesi. Wajar saja berani. Pasalnya ketika masih duduk di bangku SLTP dulu, Rudi pernah masuk pondok pesantren. Amalan dan doa-doa untuk mengusir makhluk halus banyak yang dia kuasai. Lalu berhasilkah dia menguak misteri kemunculan hantu kampus? Kamis pagi itu Rudi mulai merencanakan bertemu dengan hantu. Awalnya dia mencari keterangan pada beberapa warga yang tinggal di sekitar kampus. Mencari asal-usul tempat yang kini dibangun kampus berada di pinggiran kota itu. Ada beberapa versi yang memberi keterangan berbeda. Kabar yang didapat tempat itu dulunya bekas penjagalan hewan, bekas kuburan kuno, dan kabar terakhir yang dia dengar tempat itu dulunya bekas markas pembantaian para gerombolan PKI. Entahlah mana yang benar. Aku harus membuktikannya sendiri, bisiknya lagi. Satu lagi kabar yang dia dengar dari warga setempat. Beberapa tahun lalu, sebelum dibangun kampus pada tahun 1984, warga sekitar sering ditemui sosok pria yang suka mondar-mandir di sekitar tanah lapang setempat tanpa kepala. Dibarengi dengan kemunculan sosok seorang wanita gemuk bertaring dan pria berkulit hitam legam yang bisa keluar masuk tanah. Sejauh ini, misteri kemunculan sosok-sosok itu belum berhasil diungkap warga setempat. Upaya untuk melacak pernah dilakukan dengan memanggil orang pintar, namun tidak berhasil
karena dia merasa kalah kuat dengan lelembut tersebut. Sampai kemudian Rudi bertemu dengan sesepuh kawasan tersebut, Mbah Karso. Mbah Karso diam-diam sudah tahu maksud Rudi memintai keterangan warga. Dia, sebagai warga yang sudah lama tinggal di tempat sekitar, mengakui salut terhadap jiwa muda Rudi. Datang saja di tempat yang biasa dia muncul. Nanti kan Jumat Kliwon, Mbah yakin di sana pasti sepi. Begundal-begundal itu pasti muncul, ucap Mbah Karso, membuat Rudi terkejut. Dari mana Mbah Karso tahu dia menjuluki lelembut itu dengan kata begundal? Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, ketika suasana kampus mulai sepi, terlihat dari kejauhan sesosok pemuda bertubuh tegap mengendap-endap mendekati bangunan WC ujung belakang kampus. Langkahnya pelan sambil kedua matanya tidak henti mengawasi setiap sudut bangunan, menyelidik kemungkinan hantu yang bikin takut mahasiswi itu muncul. Langkah dia terhenti di pojok belakang WC. Tatapan matanya nanar memandangi semak-semak di belakang WC. Sejenak itu dia menyelidik, lalu kemudian duduk bersila dan kedua matanya pun terpejam. Tidak ubahnya orang duduk bersemedi. Sekitar 10 menit berdiam diri. Mendadak, desiran angin malam berhembus tidak seperti biasanya. Agak kencang dan terasa hanya di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba pundaknya terasa seperti ditepuk dari belakang. Dia terkesiap, lalu menoleh ke belakang. Ternyata 3 sosok yang disebut-sebut hantu itu memandanginya nanar. Wajah mengerikan sama seperti yang dituturkan para warga. "Tolong aku, Nak. Tolong aku," ujar ketiganya sambil menunjuk semak-semak di belakang WC. Jantung pemuda itu berguncang keras menatap hantu-hantu berwajah seram itu. Belum habis dia berpikir, dari balik lorong WC muncul orang tua yang ringkih, Mbah Karso. "Biarkan dia, Nak Rudi. Jangan diusik. Dia tampaknya butuh pertolongan kita," tutur Pak tua itu. Tak berapa lama, bayangan hantu itu perlahan-lahan hilang seiring keluarnya asap tipis. "Tolonglah aku malam ini juga," seru ketiganya sebelum menghilang. Rudi dan Mbah Karso bertatapan seperti tidak percaya dengan yang baru dilihat. Di tempat sepi itu pun hanya tinggal mereka berdua. "Ayo, bantu Mbah menggali semak-semak. Di situ pasti ada tulang belulang mereka. Mereka itu arwah mati penasaran. Dulu di tempat sini memang pernah tinggal sekeluarga. Mereka mati dibunuh," tutur Mbah Karso yang membuat Rudi semakin bertanya-tanya. Anehnya mayat mereka tidak ditemukan. Nah, mungkin mereka dikubur di situ. Diakui Mbah Karso, selama ini dia hanya diam mendengar kabar kemunculan hantu karena merasa belum menemukan orang yang seperti Rudi, pemberani dan selalu ingin tahu tentang misteri di balik kemunculan makhluk gaib. Nah, itu warga sudah datang. Mereka pada datang ke sini setelah saya beritahu, paparnya. Dalam sekejap, tempat itu ramai dipenuhi puluhan warga yang ingin menyaksikan penggalian mayat yang pernah dikabarkan hilang puluhan tahun yang lalu. Tidak berapa lama, semak-semak telah berganti galian dan memang benar di dalamnya ditemukan tumpukan tulang belulang yang sudah rusak. Dalam hati, Rudi bersyukur telah membantu
menenangkan ketiga arwah. Terlebih lagi yang membuat ia lega, kejadian penggalian mayat itu tidak ada satupun mahasiswa yang tahu. Arwah penunggu jalan lingkar. Angin malam berdesir, menyebarkan hawa dingin yang sangat menyengat. Di sana-sini masih terlihat sisa tetes-tetes air hujan membasahi daun pepohonan di sepanjang jalan setapak itu. Sementara di balik gelapnya malam, samar terdengar suara burung-burung malam mengalunkan nada sendu yang mampu mendirikan bulu roma yang mendengarnya. Sesosok tubuh hitam tampak berjalan tertatih-tatih. Ia mencoba menembus gelapnya malam. Tangan kirinya tampak menjinjing sebuah bungkusan kecil, sedangkan tangan kanannya memegang sebuah senter kecil yang sudah redup. Ia terus berjalan, tanpa menghiraukan dinginnya malam. Nyanyian burung malam terdengar makin memilukan, menambah seramnya suasana malam itu. Sosok tubuh hitam itu ternyata Sarwono yang sedang dalam perjalanan pulang setelah selesai memberikan pengajian di sebuah desa di luar kota. Karena pada musim hujan, jalan yang dilalui selalu becek dan licin. Terpaksa sepeda motornya dititipkan pada seorang kenalannya di pinggiran kota. Sedangkan dia cukup berjalan kaki menuju desa yang menjadi tujuannya. Tak terasa perjalanannya telah 2/3 terlampaui. Rumah kenalannya sudah tidak jauh lagi, dan Sarwono mempercepat langkahnya. Tiba-tiba di sebuah tikungan tidak jauh dari sebuah kuburan perkampungan, Sarwono melihat bayangan seorang wanita berjalan tepat di depannya. Sekejap Sarwono merasa bergidik. Hatinya bertanya-tanya, dari mana munculnya perempuan yang berjalan di depannya itu. Ia yakin tempat itu jauh dari rumah penduduk, sehingga mengherankan apabila malam-malam yang gelap dan menakutkan itu masih ada seorang wanita berkeliaran seorang diri di tempat yang sangat sunyi. Namun, pertanyaan dan rasa heran itu berangsur-angsur lenyap manakala Sarwono makin dekat dengan wanita di depannya. Secara samar tercium bau harum menerpa hidungnya yang kembang kempis, mencari dari mana sumber aroma harum itu. Semakin dekat jarak Sarwono dengan wanita yang ada di depannya, semakin menyengat aroma harum mewangi itu menerpa penciumannya. Sarwono tahu, sekarang wanita di depannya itulah yang menyebarkan aroma wangi. Hal itu membuat Sarwono semakin penasaran untuk mengenali wanita itu. Sarwono semakin penasaran. Kurang dari 1 meter, jarak Sarwono dengan perempuan itu, tiba-tiba wanita itu menoleh dan tersenyum manis sekali. Sarwono jadi salah tingkah. Sebagai seorang laki-laki yang belum pernah pacaran, diberi senyuman seorang gadis menyebabkan hatinya melambung jauh. Demikian yang terjadi dengan Sarwono. Tanpa dikomando, dia segera mendekati. Sarwono akhirnya bisa berkenalan dengan wanita itu. Entah karena apa, Sarwono tidak keberatan sewaktu diajak singgah ke rumah wanita yang baru dikenalnya itu. Ia lupa pada prasangka yang muncul sewaktu wanita itu tiba-tiba nampak di depannya. Ia lupa bahwa saat itu ia ada di tepi jalanan sepi yang jauh dari rumah penduduk. Saat itu yang diingat Sarwono hanyalah bisa berkenalan dengan gadis ayu yang sangat menyenangkan. Tiba di rumah sang gadis, langsung saja Sarwono dipersilakan duduk. Rumah gadis itu sangat luas, dengan berbagai tanaman yang tumbuh di sekitar rumah. Belum sempat Sarwono mengamati rumah gadis itu, tiba-tiba lampu di rumah gadis itu mendadak padam.
Sampailah suatu saat gadis itu beranjak dari tempat duduknya, kemudian melangkah masuk ke dalam kamar. Tidak berapa lama, gadis itu muncul kembali bersamaan dengan tersebarnya aroma kembang kuburan dan bau amis darah. Sarwono kaget bukan kepalang. Gadis itu sekarang berdiri membelakanginya. Sarwono mendekat, kemudian menanyakan apa yang terjadi. "Kamu jangan bertanya. Nanti kamu menyesal jika bertanya seperti itu." Suara gadis itu terdengar sangat memelas. Tiba-tiba, dia membalikkan badannya dan hampir saja Sarwono pingsan dibuatnya. Gadis ayu yang baru dikenalnya itu telah berubah menjadi sosok wanita yang sangat mengerikan. Kepalanya penuh luka dan dari luka-lukanya itu tampak darah segar menetes, mengerikan dan menjijikan. Sarwono sangat jijik di antara sisa-sisa keberaniannya. Dari jalan lingkar di luar kota, sebulan yang lalu, aku tertabrak sebuah truk yang melaju kencang. Aku sakit, dan gadis itu berteriak. Di akhir teriakannya, sayup-sayup terdengar suara tangis yang sangat menyayat hati. Bersamaan dengan itu, suasana berubah menjadi gelap pekat. Aroma kembang kuburan semakin kuat menyengat hidung Sarwono. Untunglah Sarwono bukan tipe laki-laki penakut yang mudah jantungan. Hatinya cukup tabah, karena pada dasarnya Sarwono seorang guru ngaji. Peristiwa yang menakutkan itu tidak membuatnya kehilangan akal. Setelah menyadari apa yang terjadi, taulah ia telah mendapatkan dirinya di tengah-tengah kuburan. Di hadapannya terdapat gundukan makam yang masih baru. Sarwono bukannya takut, ia malah berdoa supaya arah gadis yang dikenalnya tadi dijauhkan dari siksa kubur. Jatuh cinta pada arwah penasaran. Ya, cinta memang buta. Sampai-sampai tidak tahu jika pasangan yang diajaknya bercinta itu adalah arwah yang mati penasaran. Cerita ini dialami seorang pemuda yang tinggal di Klaten. Dia menjalani percintaan dengan seorang gadis yang bertahi lalat di pipi kiri. Gadis yang sekarang ada dalam bayangannya itu mengaku bernama Riana. Tinggal tidak jauh dari rumah Denny yang baru. Cerita ini sendiri dialami ketika Denny bersama keluarganya pindah ke rumah yang baru. Jaraknya sekitar 25 km dari arah Klaten. Karena ada tugas baru di sebuah kecamatan, keluarga besar mereka terpaksa pindah di sebuah desa yang cukup terpencil. Semula Denny merasa kesepian. Tidak ada teman yang bisa diajak berbincang. Di lingkungan yang baru, dia masih merasa asing. Sampai suatu malam, sewaktu datang dari kota, Denny melihat seorang gadis yang tampaknya kemalaman. Dia berdiri sendirian di pinggir jalan, tidak jauh dari desanya. Setelah dipapas dengan sepeda motor yang dikendarainya, gadis itu mengaku berasal dari desa yang sama dengan Denny. Karena tidak keberatan pulang bersama-sama, mereka berdua akhirnya berboncengan. Sepanjang perjalanan keduanya saling bertanya tentang asal-usul masing-masing, terutama alamat dan rumahnya. Hanya saja, Riana tidak begitu jelas memberikan alamat rumahnya. Dia bilang tidak jauh dari rumah Denny. Sewaktu keduanya berpisah di sebuah gang yang tidak seberapa lebar, dalam batin Denny mengagumi kecantikan Riana. Apalagi setelah diteliti secara seksama, dia malah terkesima menyaksikan tai lalat kecil bertengger di pipi kirinya. Ah, sungguh luar biasa manisnya gadis lincah ini, pikir Denny.
Diam-diam dalam hati Denny menanam harapan cintanya pada Riana. Dia benar-benar telah jatuh cinta. Hingga suatu malam keduanya bertemu lagi di sebuah pos kamling. Kesempatan itu tidak sedikit pun diluangkan Denny untuk dapat mengungkap isi hati kepada Riana. Sampai satu penuturan sulit dipercaya meluncur dari bibir Riana. Aku sejak bertemu sebenarnya ingin mengatakan kalau sudah kenal sejak Mas Denny datang ke desa ini. Cuma aku nggak berani untuk mendekati Mas, tuturnya dengan manja. Penuturan itu sebenarnya membuat Denny bingung, karena merasa belum pernah mengenal Riana. Tapi bagaimana dia bisa mengenalnya lebih dulu? Biarin aja. Mungkin dia sudah lama mengidolakan saya. Batin Denny jadi gede rumangsa. Tak terasa malam semakin larut. Riana buru-buru meminta untuk diantar pulang. Denny sendiri jadi kebingungan sebab belum pernah diberitahu alamat rumahnya. Riana selalu bilang dekat rumah Denny. Tapi di sebelah mana? Itu loh, yang dekat dengan rumah sebelah Mas. Pokoknya di sekitar situ. Nanti Mas nganternya sampai rumah sebelah saja ya, ujar Riana. Tapi Maya hanya tersenyum saja melihat aku kebingungan dengan tingkahnya hari ini. Dan ya, yang lebih membingungkan lagi, ketika aku sadar ternyata selama ini aku belum pernah tahu di mana Riana tinggal. Yang aku tahu, Riana tinggal 100 meter dari sekolahku. Entah mengapa, jika aku bertanya dan ingin ke rumahnya, Riana selalu menolak dan langsung mengalihkan pembicaraan. Kalau sudah begitu, aku cuma bisa diam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Suatu hari pamanku datang dan semenjak itu aku tahu siapa Riana sebenarnya. Pagi itu paman datang dengan membawa suatu barang yang entah kami sekeluarga tidak mengetahui apa maksud semua itu. Tak berapa lama, paman berbincang-bincang dengan ayah dan ibu di teras depan. Entah apa yang dibicarakan dan aku mungkin tak terlalu ambil pusing. Sampai tiba-tiba aku dipanggil Bik Sumi. Katanya aku dipanggil ayah dan ibuku. Setelah aku mendekat, entah bagaimana tiba-tiba aku melihat ibu sedang menangis dan ayah terlihat pucat sekali. Ketika itu aku juga melihat paman memandangku dengan pandangan yang tajam sekali. Semua itu membuat aku semakin bingung saja dan ketika aku bertanya apa yang terjadi, malahan ibu semakin menangis dan menangis, membuat aku semakin tak mengerti. Sampai pamanku akhirnya mengatakan sesuatu yang di luar masuk ke akal sehat. Ren, apakah kamu akhir-akhir ini merasakan hal yang aneh dan menyeramkan? Ditanya seperti itu, aku makin bingung. Paman bertanya apa? Tidak. Aku tidak pernah merasakan apa yang paman katakan tadi. Aku lihat paman sedikit pucat dan entah mengapa tiba-tiba paman membaca suatu ayat Al-Quran yang entah surat apa. Semua itu membuat aku jadi bertanya-tanya. Setelah selesai, paman berkata, "Apa kamu kenal dengan gadis yang bernama Riana?" Tersentak aku dibuatnya. Mengapa paman kenal dengan Riana dan bagaimana paman mengenalnya? Mungkin paman tahu apa yang aku pikirkan dan langsung menjelaskan mengapa paman kenal dengan Riana. Ternyata, Riana adalah anak dari pembantu paman yang meninggal 8 tahun yang lalu karena bunuh diri, dengan menggantung dirinya sendiri di pohon mangga di depan rumahku. Bagai disambar petir, aku menolak mengakuinya. Mungkin saja Riana yang paman maksud bukan Riana yang aku cintai selama ini.
Tapi setelah paman menyebutkan ciri-cirinya, maka baru aku percaya. Memang Riana itu yang telah lama aku cintai dan menjadi pacarku selama ini. Kemudian paman memberikan aku sebuah tulisan Arab yang entah apa maksud dan artinya. Tapi karena ibu yang menyuruhnya aku menerimanya, maka aku terima. Entah mengapa aku jadi takut untuk bertemu Riana lagi, dan aku baru sadar dengan tingkah aneh yang dilakukan Riana kemarin malam. Semenjak aku menyimpan kertas pemberian paman, Riana tak pernah datang dan aku juga tak pernah melihatnya lagi. Entah dia sudah menghilang atau takut. Sampai suatu hari aku menerima sepucuk surat dengan tidak disertai nama pada amplopnya. Setelah membaca surat dari Riana itu, aku tak sadarkan diri. Entah aku harus bagaimana. Apakah aku harus sedih atau aku harus senang? Aku tak tahu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.